Kami dari kelompok Bacemer yang anggotanya terdiri dari Satriani, Nur Insani, Santi Wirda, Irma Uliani, dan Afra Intan Jamaluddin akan menjelaskan tentang analisis customer service dan tata layout dari dua warung makan yang terdiri dari rating rendah dan rating tinggi. Untuk pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Satriani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang materi pertama, itu tempat makanan yang pertama dengan rating tertinggi. Dengan rating tertinggi yang berlokasikan di Jalan Tun Abdul Razak, nomor 9022, Pacinongan, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Goa. Nah, waktu berkunjung kami itu pada saat tanggal 9 November 2023. Di sini kami akan menjelaskan analisis customer service atau CS-nya. Yang pertama itu berdasarkan fungsi dan tugas customer service-nya. Nah, sebagai resepsionis di tempat makan tersebut, CS-nya itu bersikap ramah. Nah, dapat dilihat itu pada saat kami berkunjung di tempat tersebut, kami menanyakan sistem pesanannya CS dengan ramah melayani kami. Kemudian sebagai deskman pada tempat makanan tersebut itu CS-nya itu memiliki sikap yang cukup bagus dalam melayani pelanggan, di mana CS tersebut memberikan arahan sistem pemesanannya dan pembayaran makanan melalui Google Scan-nya. Kemudian sebagai salesman, nah di tempat makan tersebut daftar menu sudah tersedia di Google Scan lengkap dengan harga dari setiap menu, sehingga sehingga mempermudahkan para pelanggan untuk melihat makanan apa saja yang masih tersedia atau yang sudah habis. Kemudian sebagai Customer Relation Officer atau CRO. Nah, sebagai posisi CRO ini membutuhkan kemampuan interpersonal mumpuni karena akan banyak berinteraksi dengan banyak orang. Jadi di tempat makanan tersebut CR dalam menyampaikan informasi cukup bagus dan teratur. Apabila ada keluhan atau kekhawatiran dari pelanggan dalam saat pemesanan, jadi pelanggan itu bisa langsung menanyakan kepada CRO tersebut. Jadi CRO ini bisa mungkin mengatasi masalah tersebut. Kemudian terakhir itu sebagai komunikator. Nah, di sini pelanggan bisa memberikan rating pada tempat makanan tersebut di aplikasi seperti Gojek dan GoFood, memberikan ulasan terkait keluh kesahnya di aplikasi tersebut dan memberikan rating pada tempat makanan tersebut. Nah, itu yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri yang berikutnya. Baik, saya Santi Wirda dengan NIM terakhir 089. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang kedua berdasarkan dasar-dasar pelayanan. Nah, untuk bagian A-nya itu pakaian dan penampilan. Nah, customer service di tempat tersebut berpakaian yang rapi dan sopan, serta memiliki seragam yang berbeda setiap tugas, sehingga bisa membedakan antara pelanggan dengan customer service-nya. Kemudian yang kedua itu percaya diri dalam melayani pelanggan. Sikap tegas dari customer service tersebut cukup bagus dalam melayani pelanggan, sehingga pelayanan di restoran tersebut berjalan cukup baik dan teratur, serta tidak berdesak-desakan. Kemudian untuk yang ketiga itu menyapa dengan lembut. Nah, customer service di tempat tersebut itu cukup ramah dalam menyapa pelanggan dengan menanyakan menu yang akan dipesan. Setelah itu memastikan kembali pesanan dari pelanggan tersebut bisa terpenuhi. Kemudian yang keempat yaitu berbicara dengan bahasa yang baik dan dapat dimengerti oleh para pelanggan. Nah, dalam berkomunikasi dengan pelanggan, customer service tersebut menggunakan kalimat yang mudah dipahami, sehingga waktu yang digunakan juga tidak terbuang dan pelanggan juga tidak merasa bingung dengan metode pemesanan di tempat tersebut. Kemudian yang kelima yaitu jangan menyela. Nah, etika dari customer service tempat tersebut itu cukup bagus dalam melayani pelanggan, sehingga dengan cara menyebut nama pelanggan dengan panggilan yang sopan sebagai bentuk dari penghormatan. Kemudian yang keenam itu mampu meyakini pelanggan.
Nah, customer service di tempat tersebut mampu melayani pelanggan untuk selalu makan di tempatnya dengan memberikan kesan yang terbaik kepada pelanggan tersebut. Karena kesan pertama ini akan menentukan apakah pelanggan akan kembali datang atau tidak. Nah, dapat dilihat dari banyaknya antrian pemesanan tiap harinya dan menjelaskan kelebihan dari setiap menu, terutama dari pada pemesanan somai. Jika diberikan somai yang dingin, maka itu akan diberikan secara gratis. Nah, kemudian yang bagian baik, untuk bagian B yaitu analisis layout. Yang pertama itu adalah fasilitas parkir. Nah, pada tempat makan mie tersebut dilengkapi tempat parkirnya yang cukup luas dan terparkir secara rapi dan memiliki beberapa tukang parkir untuk mengarahkan pelanggan. Nah, untuk parkirnya itu hanya saja tempat parkir tersebut untuk mobil berada di pinggir jalan. Kemudian yang kedua itu fasilitas dapur. Nah, untuk dapurnya sendiri di tempat tersebut itu berada di tengah sehingga kita bisa lihat secara langsung proses memasak dan tempatnya itu juga cukup bersih. Kemudian yang ketiga itu adalah fasilitas ruang. Nah, tempat makan tersebut itu memiliki ruangan yang cukup luas dan bertingkat. Terdapat juga spot foto yang bagus dan menarik di tempat tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah fasilitas meja dan kursi. Nah, terdapat meja dengan berbagai ukuran dan bentuk yang bervariasi, juga untuk kursi yang disesuaikan dengan jenis restoran tersebut, serta tata letak dari meja dan kursi yang cukup bagus. Kemudian untuk yang kelima yaitu fasilitas lainnya. Nah, juga di sini tersedia kipas angin, tisu, tempat cuci tangan, WC pria dan wanita, serta terdapat musola. Nah, tempatnya itu cukup bersih sehingga customer service di tempat tersebut itu langsung membersihkan tempat makan pelanggan apabila pelanggan tersebut itu telah pergi. Kemudian saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya Irma Auliani dengan NIM terakhir 065 akan melanjutkan materinya, yaitu tempat makan kedua. Tempat makan kedua ini dengan rating rendah. Lokasinya itu berada di Jalan Haji Muhammad Yasin Limpo, Romang Polong, Kecamatan Somba Ompong, Kabupaten Goa, depan Kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Untuk waktu kunjungannya yaitu 11 November 2023. Yang bagian A, analisis customer service. 1. Berdasarkan fungsi dan tugas customer service. Bagian A sebagai resepsionis. CS bersikap sopan dan ramah bisa dilihat pada saat kami datang ke tempat tersebut. CS menyambut kami dengan senyuman. Begitupun pada saat kami mengantarkan pesanan kami. Selanjutnya yaitu sebagai Dexman. CS memiliki sikap melayani yang cukup baik. Terlihat pada saat kami mengunjungi tempat tersebut, CS langsung menanyakan pesanan yang akan kami makan atau beli. Namun pada saat kami menanyakan list harga tersebut, CS tidak menjelaskan semua daftar menu yang tertera. Selanjutnya yaitu sebagai salesman. CS terdapat daftar menu yang tertempel di dinding, tetapi tidak dilengkapi dengan harga tiap-tiap menu, sehingga pembeli yang baru datang merasa kesusahan untuk menyimpulkan makanan yang mau dipesan atau yang mau dipesan sesuai dengan uang yang dimiliki. Selanjutnya yaitu yang terakhir sebagai komunikator. Memiliki kontak saran untuk menyampaikan keluh kesah pelanggan melalui aplikasi Gojek, sehingga CS dapat meningkatkan kualitas dan pelayanan. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ninsani dengan NIM terakhir itu 076. Nah, di sini yang kedua itu berdasarkan dasar pelayanan. Nah, di sini yang pertama itu pakaian dan penampilannya. Nah, pada tempat warung yang kedua ini, CS ini berpakaian sederhana dengan baju lengan pendek dan penampilan cukup sopan. Akan tetapi, dengan penampilan seperti itu, pengunjung ini sulit membedakan antara pelanggan dan CS-nya.
Terus yang kedua yaitu percaya diri dalam melayani pelanggan. Nah, pada tempat kedua ini CS cukup ramah dengan pelanggan. Namun pada saat kondisi ramai, CS ini kurang ramah dengan pelanggan. Hal itu mungkin karena CS di tempat tersebut hanya terdapat 2 orang saja. Terus sehingga CS terlihat keteteran dalam melayani pelanggan, dan hal tersebut juga dapat berdampak pada penyajian makanan yang cukup lama. Selain itu, porsi pada nasi tidak sesuai juga dengan ukuran ayam yang cukup besar. Terus yang ketiga yaitu menyapa dengan lembut. Nah, di sini CS ini menyapa pelanggan dengan menanyakan menu yang akan dipesan. Nah, setelah itu para CS juga fokus kembali kepada pelanggan berikutnya. Terus yang keempat yaitu berbicara dengan bahasa yang baik dan benar serta yang bergairah. Nah, di sini pada tempat makan yang kedua, CS ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi kita sebagai pelanggan ini juga sangat nyaman gitu. Terus yang kelima yaitu jangan menyela. Nah, di sini pada warung makan tempat yang kedua yang kami kunjungi, para CS ini tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat membuat para pelanggan pergi dari tempat tersebut. Mereka hanya sibuk melayani pesanan para pelanggan. Terus yang terakhir yaitu mampu meyakini pelanggan. Nah, pada tempat yang kedua ini CS juga menjelaskan apa-apa saja yang akan didapatkan pada saat memesan makanan di warung tersebut. Hal ini dapat meyakinkan para pelanggan untuk selalu makan di tempatnya. Akan tetapi harga setiap menu ini cukup mahal untuk kantong mahasiswa. Mungkin cukup dari saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya Afraintan Jamaluddin dengan NIM terakhir 072. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, di sini yaitu analisis layout. Nah, di mana pada fasilitas parkir pada tempat warung makan kedua yang kami tempati itu dilengkapi tempat parkiran yang kurang luas dikarenakan tempat pembakarannya berada di luar, sehingga pada pembuat tempat parkiran itu bertambah sempit. Nah, kemudian yang kedua itu pada fasilitas dapur. Nah, di mana pada tempat warung makan kedua yang kami tempati ini, dapurnya berada di samping tempat makan, sehingga kita dapat melihat proses penyajian menunya. Akan tetapi kami tidak dapat melihat proses pembuatan menunya seperti bumbu pada ayam bakar, ayam crispy, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kemudian yang ketiga yaitu pada fasilitas ruang, di mana di sini memiliki ruangan yang kurang luas, karena dapat dilihat bahwa para pembeli itu keseringan antri di tempat makan tersebut. Pada tempat pembakaran ayam menurut kami itu kurang pas karena berada pada di samping parkiran, sehingga para pelanggan itu sering merasa terganggu dengan asap yang berterbangan pada sekitaran parkiran. Nah, kemudian yang keempat itu pada fasilitas meja dan kursi. Nah, di mana pada tempat warung makan kedua yang kami tempati ini tersedia kursi yang cukup banyak, namun mejanya terbilang sedikit. Untuk itu penataannya terkesan cukup padat, sehingga pelanggan sulit berjalan dari dua arah. Nah, tempat tisu pada meja kami juga itu kurang higienis karena terdapat debu yang menempel pada tisu tersebut. Kemudian yang kelima itu untuk fasilitas lainnya. Nah, di mana di sini dikarenakan warung makan yang kami tempati itu sudah disediakan kipas angin dan tempat penggorengan ayamnya tepat pada samping meja makan, sehingga pelanggan kepanasan dan customer service-nya itu juga hanya menyediakan air saja tanpa menu minuman lainnya seperti es jeruk, es teh, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Inilah bukti dokumentasi dari kelompok kami pas mengunjungi tempat makan. Ini adalah dokumentasi dari tempat makan pertama, dan ini dokumentasi pada tempat makan kedua. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.